Halo Dusana Info Sumbar, ketemu lagi dengan Febri di podcast Info Sumbar. Dan hari ini aku sebenarnya senang sekaligus insecure sedikit ya, karena bintang tamu kita hari ini tuh luar biasa. Aku kayak langsung, wah ini manusia atau bidadari gitu pas datang tadi. Jadi kita sudah kedatangan Kuan Mistin Mistin of the Universe 2025. Iya. Oke, halo Kuan. Halo, Kak. Aduh sumpah, lembut banget, sumpah. Oke, kayak Barbie deh kamu. Thank you, Kak. Serius, umurnya berapa? 16 tahun, Kak. 16 tahun, emang teenager ya. Teenagers. Halo, gimana kabarnya? Baik banget, Kak. Halo Dunsana Info Sumbar. Aku Aura Vanesha Rangkita, biasanya dipanggil Kuan nih, Kak. Apa tadi panjangnya? Coba. Aura Aura Vanesha Rangkita. Namanya aja bagus banget. Ibu dapat ini dari mana? Dapat inspirasi nama dari mana? Aurora itu kan yang warna-warni di langit kan? Iya, aura itu cahaya, Kak. Emang bercahaya sih. Sumpah aku insecure, sumpah. Walaupun ini udah putih-putih ya, kamu banget ya kita hari ini. Kayak kakak aja nggak sih? Iya, bener. Kuan, welcome to Info Sumbar hari ini. Terima kasih sudah datang. Dan kita mau sharing-sharing sih sama Dunsana Info Sumbar tentang Miss Teen of the Universe 2025 ini ya. Sebenarnya sebelum aku pengennya sih menggali lebih ke pribadi kamu, bagaimana kamu berjuang hingga sampai dinobatkan Miss Teen di universe ini. Tapi aku pengen kasih edukasi dulu sama Dunsana Info Sumbar, mungkin apa sih Miss Teen di universe ini? Jadi Miss Teen of the Universe ini adalah sebuah platform untuk remaja di seluruh dunia, di seluruh universe, Kak, untuk menyuarakan pendapatnya. Jadi kebetulan Kuan juga merupakan Miss Teenager Indonesia 2024. Jadi Kuan sudah belajar di platform tersebut gimana caranya menyampaikan suara remaja. Kuan juga belajar arti tanggung jawab sampai akhirnya Kuan diberikan kesempatan terbesar untuk merepresent Indonesia dan akhirnya menjadi Miss Teen of the Universe 2025 nih, Kak. Jadi bisa dibilang Miss Teen of the Universe itu adalah sebuah platform untuk remaja menyuarakan pendapat. Seperti wadah buat remaja nih untuk bersuara. Dan diwakilkan oleh kamu nih dari Indonesia. Benar, Kak. Wow, berarti kamu mewakili Indonesia. Benar. Cuman kebetulan kamu tinggal di Sumatera Barat. Kamu sendiri berdarah Minang kah? Kalau papanya Kuan itu Minang, kalau mamanya Kuan dari Aceh, Kak. Jadi Kuan kalau ditanya nih, Kak, orang mana? Orang Indonesia aja. Kebetulan karena nggak dapet dua sukunya, Kak. Iya, benar-benar. Oh iya, berarti kamu nggak punya suku ya? Iya, Kak. Karena mama dari Aceh. Nah. Tapi sekarang sekolah apa gimana? Sekarang Kuan sekolah di SMA Negeri 1 Padang, Kak. SMA Kelas 2 SMA. Kelas 2 SMA. Aku kelas 1. Halo kakak-kakak. Lebih cocok nggak sih? Tapi Kuan, tadi itu adalah jadi Miss Teen ini platform untuk menyuarakan suara remaja. Benar. Kamu berarti ikut di Miss Teen Indonesia itu 1 tahun sebelumnya apa gimana? Iya, jadi Kuan Miss Teenager Indonesia 2024. Itu umur kamu berarti di 11? Saat ikut itu Kuan masih 14 tahun. Oh, 14. Itu kenapa kamu tiba-tiba kepikiran pengen jadi Miss Teen? Jadi Kuan itu emang udah suka dengan dunia modeling dari kecil, Kak. Kuan suka ikut lomba modeling mulai dari PAUD bahkan, Kak. Nah, memang nggak selalu menang ya, Kak. Tapi semenjak SMP Kuan mulai concern masuk ke manajemen, Ganevo Management, which is the very best. Pokoknya manajemen terbaik di Sumbar tuh apa sih? Ganevo Management. Nah, semenjak masuk ke Ganevo Management, Kuan ingin menambah pengalaman, jadinya Kuan ikut pageant. Kebetulan Miss Teenager Indonesia 2024 ini pageant ketiganya Kuan dan menjadi winner dari Sumatera Barat untuk Indonesia.
Oke, berarti beauty pageant lainnya kamu ikut apa? 2 tahun yang lalu, tahun 2023 kalau nggak salah ya Kak, itu ikut Sahabat Prestasi dan juga ikut Indonesian Face Model. Oke, tapi kamu di Miss Teen-nya yang justru jadi winner nih. Benar Kak. Untuk bisa sampai ke tahap sekarang itu pasti banyak banget. Aku yakin perjuangannya, bahkan kamu dari PAUD tadi ya? Iya benar. Dari PAUD. Nah, kita akan nanya itu, tapi aku penasaran, yang Miss Teen Indonesia, Iya. itu ada berapa peserta? Apakah dari seluruh provinsi? Ada 27 peserta saat itu Kak. Oh, 27. 27. Berarti kamu bukan mewakili Sumber untuk ke Indonesia gitu, enggak? Kuan mewakili Sumatera Barat ke Indonesia, lalu menjadi winner di Miss Teenager Indonesia. Setelah itu baru Kuan diberangkatkan ke India untuk menjadi perwakilan Indonesia di India. Oh. Kebetulan winner lagi Kak. Jadi dari Indonesia menjadi Miss Teen of the Universe. Wah. Nyampe tepuk tangan deh kayaknya dia. Terus Kuan, aku dari awal tuh udah penasaran sih perjalanan kamu sampai ke titik Miss Teen of the Universe 2025 ini. Kamu kan dari PAUD nih udah masuk manajemen. Iya. Terus Kuan masuk manajemen modeling dari SMP. Oh, dari SMP. Iya. Berarti dari PAUD-nya itu emang mandiri aja. Iya, benar. Siapa yang ngajarin? Kebetulan emang bakat Kuan dan Kuan minat di hal itu, jadi mengalir aja sih Kak. Oh, berarti apa kamu suka nonton-nonton gitu atau gimana? Iya, suka Kak. Kan dari dulu banget tuh ngikutin Putri Indonesia. Yang ngeracunin jangan-jangan mama nih? Sedikit. Berarti kamu pengen banget emang jadi putri-putri gitu ya, Iya, ikut beauty pageant itu? Bener, Kak. Berarti dari PAUD terus kamu ikut lomba? Iya, lomba fashion gitu. Terus itu sambil sekolah, ngatur waktunya gimana, Dek? Gimana, coba? Kalau menurut Kuan, perbedaan dalam mengatur waktu itu sebenarnya ada pada niat kita Kak. Niat kita untuk mulai ini tuh apa sih? Dan kalau udah kita tahu tujuan kita pasti menurut Kuan sekolah tetap yang paling penting Kak. Kalaupun ada kegiatan apapun, sekolah tetap prioritas, tugas dikerjakan dulu nomor 1, baru setelah tugas selesai baru nih Kak ke tujuan yang lain. Karena menurutku kan emang pendidikan itu nomor 1. Kuan juga kan punya cita-cita selain di beauty pageant, jadi harus seimbang Kak. Karena udah punya niat, jadi tetap bisa dijalani. Oke. Untuk seorang remaja luar biasa loh statement membagi waktunya, pantesan menang gitu. Kamu cita-citanya apa? Tadi punya cita-cita. Cita-cita Kuan jadi bismillah menjadi diplomat duta besar untuk Indonesia. Oh, masuk HI berarti habis ini ya? Iya, HI. Ada target kampus nggak? Universitas Indonesia. Oh, udah pasti ya. Kenapa pengen jadi diplomat? Karena Kuan juga sebenarnya kagum sama sosok Ibu Retno. Membela negara Kak, karena perjalanan Kuan sekarang juga membela suara remaja di Indonesia, membawa ke Universe. Menurut Kuan itu pengalaman yang benar-benar berharga dan belum tentu bisa didapatkan dimanapun Kak. Karena menurut Kuan setiap langkah kecil yang dimulai pakai hati Kak bakal membawa kita kemanapun yang belum tentu pernah kita bayangkan Kak. Jadi itu benar-benar suatu hal yang Kuan inginkan sih Kak. Oh, role modelnya Ibu Retno. Iya benar. Jangan-jangan nanti setelah diplomat kamu jadi menteri luar negeri besok nih. Pengen banget deh kayaknya. Terus, oke, kita ke perjalanan dulu ya. Iya. Abis dari ikut lomba-lomba, akhirnya kamu di SMP masuk manajemen. Iya. Masuk manajemen berarti lebih terarah lagi nih. Iya. Nah, di fase dari SMP ke SMA itu, kamu ikut beberapa beauty pageant juga, yang tadi ada prestasi ya? Iya. Terus habis itu kamu masuk ke Miss Teen di Sumbar dulu berarti ya? Iya. Sumbar itu kamu ada berapa orang dulu yang... Kalau Sumbar kebetulan kan handpick Kak. Oh, handpick berarti langsung ke Indonesia.
Cuma kita memang diadakan beberapa, jadi di Ghana for Management ini ada banyak nih Kak murid-muridnya. Jadi setiap 1 tahun sekali ada kegiatan yang namanya Ghana for Work. Di sana seperti penilaian juga Kak. Jadi Kwan dinilai juga di sana. Oh, di manajemen sendiri ada lebih ke ini ya, biar ini arahnya kemana satu-satu gitu ya? Oke. Terus di Indonesia ada berapa ini? 27 tadi? 27. Dari sana ke Miss Teen of the Universe 2025. Itu acaranya di mana? Di Jaipur, India. Di India. Oke. Berarti persiapan kamu luar biasa dong nyampe ke situ. Aku tanya dulu yang Miss Teen Indonesia. Setelah kamu dinobatkan jadi Miss Teen Indonesia itu ngapain aja? Tentunya kan belajar arti tanggung jawab untuk membawa suara remaja Indonesia, itu yang paling penting Kak. Dan Kwan sadar untuk mendapatkan crown ini nggak susah, jadi walaupun udah dapet nih Kak title yang kita inginkan, kita harus tetap menjadi versi terbaik, tetap harus improve gitu. Jadi Kwan banyak belajar semenjak menjadi Miss Teenager Indonesia, banyak dapet pelatihan soft and hard skill juga. Oke. Dari tadi aku dengar bahwasanya Miss Teen ini emang menyuarakan suara remaja. Suara seperti apa yang kamu gaungkan? Jadi based on research I've conducted in my class, sekitar 34% remaja itu masih memiliki ketakutan untuk menyuarakan pendapatnya Kak. Jadi adanya Kwan di sini sebagai representatif dari para remaja nih Kak. Apa pendapat mereka, Kwan coba ngebantu menyuarakan pendapat mereka. Terus juga Kwan juga coba ngajarin sedikit nih Kak, gimana caranya ketahui value diri kamu, tapi nggak dari validasi orang lain gitu. Oke, berarti lebih ke influence ya bener, influence buat remaja nih untuk bisa menyuarakan apa sih yang ada dan terpendam, mungkin juga bisa menjadi role model bahwasanya Miss Teen ini gambaran remaja Indonesia bisa kayak gini kok gitu ya. Oke, terus nah gimana nih persiapan kamu waktu ke Miss Teen of the Universe sendiri? Semenjak Kwan dinobatkan menjadi Miss Teen of the Universe Indonesia Kak, di situ semua tanggung jawab ada di pundak Kwan. Jadi Kwan benar-benar berusaha sekeras mungkin, karena tentu yang berharap sama Kwan juga bukan cuma diri Kwan sendiri Kak, tapi Kwan membawa nama Indonesia nih Kak. Jadi Kwan belajar wawasan tentang Indonesia, tentang Indianya juga Kak. Terus Kwan belajar dapat pelatihan public speaking, ada pelatihan catwalk, dan masih banyak lainnya sih Kak, terutama mental sih Kak. Berarti emang diisi semua ya? Iya benar. Terkesan banget gitu loh. Jadi emang remaja-remaja Indonesia sekarang tuh secerdas ini gitu loh. Berarti emang diisi secara public speaking juga, terus itu makanya ya kayak beauty, brain and behavior gitu. Oke. Terus pas di saat seleksi di Universe sendiri, apa sih yang terberat, yang ini pasti ada tahapan kan? Iya. Apa aja? Karena ekspektasi orang lain tentunya tinggi Kak. Membawa suara Indonesia itu menurut Kwan sangat hal yang tidak mudah Kak. Jadi Kwan harus bisa ketahui wawasannya dengan luas dan lakukan dengan hati yang paling tulus Kak, biar bisa dapat hasil yang terbaik juga. Apa nih yang kamu presentasikan waktu di sana? Ada nggak tentang Indonesia yang kamu kasih tahu ke dunia itu apa? Kebetulan di Miss Teenager Indonesia kita punya advokasi namanya Youth Education, Entrepreneurship, and Social Care. Jadi di sana Kwan memperkenalkan kalau di Indonesia ini ada festival perdamaian satu-satunya di Indonesia, namanya Borobudur Peace and Prosperity Festival. Jadi di sana Kwan ketemu banyak banget sama duta besar negara bagian, ketemu sama menteri-menteri. Nah di sana Kwan tetap menyuarakan suara remaja Kak. Di sana Kwan benar-benar berbagi pengalaman. Kwan juga berkunjung ke banyak Indonesian Embassy di seluruh dunia, dan Kwan juga melakukan kegiatan sosial seperti charity gitu Kak. Jadi Kwan membawa di Indonesia ini
remaja-remajanya itu seperti yang kita tampilkan gitu. Oke. Berarti ada nih, aku awalnya berpikir gini ya, Mistin, terus digembleng dengan berbagai pendidikan lah, anggaplah seperti itu, dengan cara dari Mistin of the Universe sendiri. Aku pikir kamu akan dipaksa dewasa gitu loh. Tapi ternyata justru kamu menyuarakan suara-suara remaja gitu ya. Tetap teenage. Menurut kamu, remaja di Indonesia sendiri itu seperti apa sih gambarannya? Remaja di Indonesia ini ada dua kubu sebenarnya, Kak. Okay. Ada sebenarnya remaja di Indonesia ini masing-masing punya keunikan di diri mereka, Kak. Mereka punya value dari diri mereka. Cuma ada kumpulan remaja yang paham dengan value diri mereka dan ada yang tidak paham, mungkin keterbatasan pendidikan, keterbatasan pengetahuan untuk nilai diri mereka sampai akhirnya mungkin terjerumus ke pergaulan yang kurang baik gitu Kak. Nah, tugas Kuan di sini sebagai representatif, Kuan harus menyebarkan citra positif. Gitu. Nah, berarti isu yang kamu angkat itu supaya remaja berani nih. Berani Kak, menyuarakan pendapatnya dan mengetahui value dirinya. Oke. Cara-cara yang bisa kamu kasih ke remaja itu lewat apa? Kuan sering deep talk sama teman-teman Kuan Kak. Sebenarnya deep talk-nya nggak yang berat gitu ya Kak, kayak obrolan yang receh, tapi sebenarnya ada makna-makna tersirat. Ada dagingnya ya? Iya. Oke. Aku dari tadi kagum sih sama jawaban-jawaban Kuan ya. Terus di saat Mistin of the Universe 2025 ini kan kemarin masih Oktober ya? Iya. Masih Oktober. Berarti ada program-program kerja dong yang dibebankan ke kamu. Nah itu gimana jalaninnya? Kembali lagi ke skala prioritas Kak. Kuan akan mendahulukan sekolah, kalau sekolah udah beres 100%, ke program kerja. Oh, berarti kamu harus keliling negara apa gimana? Iya benar Kak. Agak susah nih waktunya ya. Podcast aja mesti ini di weekend. Jadi kamu sekolah dulu, Sekolah dulu. Tapi dari ininya nggak apa-apa. Alhamdulillah karena nilainya Kuan aman Kak, Kuan bisa ngejar apa aja yang ketinggalan, jadi diberikan izin dan disupport. Terdekat kamu bakal ngelakuin apa nih dan di mana? Dalam hal pageant Kak? Iya. Kebetulan ada di Bali Kak, Miss Teenager Universe perlombaan. Jadi Kuan mungkin menjadi guest star atau menjadi juri. Oh, berarti bentar lagi itu kapan? Bulan Januari atau Februari. Oke. Terus dari support dari keluarga sendiri nih ya yang aku tanya. Seperti apa nih ketika kamu memilih jalan yang menurut aku luar biasa sih dibandingkan remaja-remaja sekarang yang ya aku nggak menyalahkan lah, tapi kamu kan memilih jalan yang beda nih. Iya. Itu gimana support dari keluarga sendiri? Kebetulan Kuan bisa berhasil juga karena support dan orang-orang baik yang ada di sekitar Kuan Kak. Tapi support dari mama dan papa itu yang paling utama Kak. Karena mama dan papa itu ngajarin gimana Kuan harus tadi Kak bertanggung jawab atas gelar Kuan, harus selalu improve, jangan pernah merasa cukup. Terus Kuan remaja pada umumnya Kak gampang insecure juga sebenarnya. Jadi mama dan papa tuh sering ngasih tips-tips kehidupan gitu lah Kak. Lu masuk sekelas Kuan itu tuh ada insecure-nya. Apa sih hal-hal yang kamu insecure-in gitu? Kadang-kadang sih Kuan insecure gimana caranya nyelesain tugas sekolah dengan cepat, sedangkan di satu sisi lain Kuan ada tugas nih Kak, tugas dari pageant seperti ini. Jadi gimana kalau keduanya tuh harus sama-sama dijalankan. Belum lagi dari manajemen ini ya, Zenfo sendiri ya. Kamu sehari-hari aktivitasnya berarti pagi sampai siang sekolah. Iya. Berarti weekend udah full sama kegiatan kamu yang lain berarti. Oke. Wow. Produktif sekali ya.
Kuan sendiri ini anak pertama apa gimana? Kuan anak pertama. Ada adik? 2 bersaudara, adik Kuan cewek. Oke. Tanggung jawab di dalam keluarga sendiri kamu gimana? Iya kan? Iya. Miss Tin tadi katanya ketawa lagi. Iya kan? Harus belajar bertanggung jawab. Nah, Benar. kalau di keluarga sendiri tanggung jawab kamu kayak apa? Kalau kita tidak bicara title, Kak, kan as a normal teenage aja, remaja pada umumnya, Kak, kan masih mungkin sering slack sama adek yang kuat. Itu wajar sih. Wajar. Mungkin itu hal yang paling manusiawi ya, Kak. Tapi ya di setiap adanya slack itu kan belajar gimana caranya jadi yang lebih baik lah, Kak. Tapi berarti apa yang kamu dapat setelah kamu udah jadi Miss Universe Indonesia, terus sekarang udah Miss Universe, Miss Teen Indonesia, kemudian Miss Teen of the Universe 2025 ini, apa sih yang kamu dapat dari ini semua bagi diri kamu? Menurut Kuan, pelajaran penting adalah setiap langkah kecil yang kita jalani dengan hati, seperti tadi Kak, bisa membawa kita kemana aja, bahkan mungkin ke tempat yang nggak pernah terbayangkan, Kak. Jadi apapun itu kita harus lakukan dengan tulus, karena hasilnya juga yang menunggu sangat besar, Kak. Apa sih ini gambaran, entah itu pengalaman ataupun hal yang kamu jalanin, sebelumnya kamu nggak kebayang gitu? Tapi setelah di Miss Teen ini, kamu bisa dapat input ini gitu, atau bisa ngelakuin ini. Ada nggak hal-hal kayak gitu yang kamu jalanin ternyata? Ada, Kak. Contohnya dulu itu Kuan, sampai sekarang sih sebenarnya, Kak, masih introvert, Kak. Jadi Kuan masih butuh ruang buat diri sendiri, Kak. Jadi energinya Kuan sebenarnya sering habis, cuma pandai-pandai aja nih, Kak, nutupinnya. Jadi Kuan itu belajar kalau menjadi remaja seperti kebanyakan remaja, ya kalau kata orang-orang ya, Kak, itu nggak ada hal yang menonjol dari diri kita, Kak. Jadi semenjak Kuan masuk ke Miss Indonesia, jadi winnernya, Kuan dapat banyak banget pengalaman, bisa keliling seluruh provinsi Indonesia, melakukan charity, ke SD juga Kuan menjadi guest star. Jadi banyak, Kak, pengalaman yang nggak bisa didapatkan sebelumnya. Iya. Berarti lebih ke, tapi setelah Miss Teen ini ada Miss Adult nggak sih? Kamu ikut apa rencana? Insya Allah Kuan, ini kan sudah alhamdulillah pencapaian tertinggi Kuan di teenage, Kak, di usia teenager. Jadi Kuan vakum dulu, fokus ke pendidikan dulu. Tapi selama vakum ini Kuan ingin tetap berkarya, mungkin melalui pendidikan, public speaking, atau proyek sosial. Setelah itu baru Kuan di tahun 2030 ingin ikut Putri Indonesia. Udah ada target, guys. Udah ada target 2030 Putri Indonesia. Rehan, target berapa 2030? Luar biasa loh. Berarti kamu udah ngeset nih ya, sekarang 2025. Iya. 2026 kamu fokus mau persiapan kelas 3 ya berarti ya? Mau terus 2027 tuh mau masuk kuliah. Iya, benar. Dan 2023 berarti kamu udah semester ini, berarti kamu udah mikirin itu dari sekarang? Iya, Kak. Wow. Tapi kamu kan tadi cita-citanya pengen jadi diplomat nih. Dengan jadi Miss Teen di Universe ini, berarti kan kamu udah keliling dunia nih, menurut aku, dan akan juga masih keliling gitu. Menurut kamu, dengan apa yang terjadi sekarang di universe ya, kamu masih tetap ingin jadi diplomat kah? Tetap ingin jadi, Kak, karena untuk mencapai tujuan ya bakal banyak banget rintangannya, Kak. Tapi justru hal itu yang bikin seru, Kak. Karena itu prosesnya kan, Kak. Jadi seru. Berarti udah matang banget pengen jadi menlu ya? Matang banget. Udah gak bisa beneran. Pengen banget jadi menlu. Iya, pengen banget. Kalau misalnya sebelum menlu diplomat, kamu pengen di embassy mana? Kanada. Kenapa Kanada? Karena Kuan itu dream country-nya Kuan aja, Kak. Pengen ngerasain gimana sih tinggal di sana gitu.
udah ada target malah negaranya Pak. Wah, bener-bener ya. Berarti kamu orangnya yang terstruktur ya? Kebetulan karena zodiak Kuan Virgo, Kak. Oke, jadi emang menggambarkan ya. Perfeksionis sebenarnya sih, Kak. Kamu punya pacar nggak sih? Enggak, Kak. Virgo cocok sama zodiak apa? Kebetulan kan sebenarnya nggak percaya zodiak juga sih, Kak. Cuma kan Virgo tuh orangnya perfeksionis dan kebetulan sama kayak pribadinya Kuan. Tapi justru baik untuk kamu kan? Menurut Kuan kalau kita bisa mengelola perfeksionis itu baik. Oke. Nah, dari support dari keluarga udah oke nih. Bahkan sampai ke cita-cita kamu pasti udah disupport lah sama keluarga. Kalau di lingkungan sekolah, teman-teman kamu punya kehidupan yang normal aja atau beda sih? Aku penasaran deh. Karena kalau di sekolah Kuan itu sebagai Kuan, yang real Kuan remaja nih, Kak. Jadi ya udah seperti normal teenage aja, Kak. Berteman, suka ketawa-ketawa receh. Ada geng-geng gitu nggak? Iya sih, Kak. Maksudnya dalam satu kelas gitu. Jadi dengan kamu jadi Miss Teen ini, teman-teman kamu gimana ke kamu ya? Alhamdulillah tetap support, Kak. Pasti dong. Pasti. Terus banyak ini nggak sih? Aku yakin banget deh. Banyak banget yang pengen temenan sama kamu. Yang awalnya yang awalnya biasa-biasa aja terus kayak Mungkin ya, Kak. mepet-mepet gitu. Pastilah ya. Mungkin. Tapi kamu punya teman dekat berapa orang? Kalau yang deket banget 2. Oh, berarti punya sahabat 2. Aku kirain geng-geng banyak gitu. Enggak, Kak. Kebetulan kan emang suka main sama semuanya ngebaur. Nah, aku pengen tanya ya. Karena kemarin ada kasus bullying, Iya. kemudian juga ada yang kita nggak tahu benar atau tidaknya, bahkan ada yang terjadi ledakan di Iya. SMA kemarin. Aku pengen dengar sih dari kamu. Bullying sendiri di sekolah itu emang nyata ada atau enggak sih? Kebetulan kalau di sekolah Kuan sendiri, Kak, di SMA Negeri 1 Padang itu benar-benar nggak ada bullying, Kak. Cuma kalau iri, dengki mungkin ada. Pastilah Karena itu ya. sifat manusia normal, Kak. Cuma kalau untuk bullying yang sampai parah, sampai adanya kekerasan itu nggak ada di sekolah Kuan, Kak. Tapi kamu melihat fenomena bully kayak gini nih gimana? Kebetulan seperti yang Kuan jelaskan tadi, Kak, mungkin ada beberapa remaja yang memiliki keterbatasan pengetahuan, keterbatasan wawasan. Jadi mungkin mereka nggak tahu kalau sebenarnya udah terjerumus ke hal yang kurang baik gitu, Kak. Jadi mungkin mereka sendiri nggak sadar nih, Kak, kenapa bisa ngelakuin itu. Tapi kalau untuk korbannya kamu ada ini nggak? Ada. Nah, itu dia, Kak. Apa itu dia? Itu tugasnya Kuan untuk pokoknya kenali value diri kamu dan kamu tuh nggak perlu sempurna buat berarti di mata orang. Jadi jadilah seperti diri kamu, be yourself, nggak usah takut sama validasi orang lain. Oh, berarti kalaupun kamu dibully gitu kan, ada yang dibully ini bodo amat. Ya, gue punya value gue sendiri gitu ya, terserah. Kalau punya standar nggak akan takut, Kak, sama validasi orang lain. Nggak haus validasi gitu ya. Oh, berarti tipsnya lumayan simpel sebenarnya, tapi Kak. menguatkan diri sendiri ya. Iya. Nah, kamu kan ini masuk Gen Z ya berarti ya? Gen Z. Gen Z itu terkenal dengan mental health. Ya. Tapi aku melihatnya justru bagus karena dulu mungkin semua orang sebenarnya mental health itu kan ada dari zaman dulunya, cuman mereka tidak menyadari dan kurang aware aja sama itu. Nah, kalau di Gen Z kan lebih aware dengan itu, tapi dibilang malah Gen Z ini dikit-dikit mental health jadi kayak kurang bisa ditekan. Itu gimana kamu ngelihatnya gimana? Sebagai Gen Z remaja. Sebenarnya kan setiap orang punya kepribadian yang beda-beda ya, Kak. Jadi itu tergantung sama kepribadian masing-masing orang tersebut. Karena kadang memang ada tipe orangnya yang nggak bisa nih, Kak, dikerasin. Mereka akan berusaha semampu mereka aja, Kak. Tapi kadang ada juga orang yang bermental baja nih, Kak. Karena kita juga
dididik dari keluarga yang berbeda ya Kak. Jadi tentunya berbeda-beda sih. Dan itu normal sih Kak menurutku. Berarti bukan Bukan suatu hal yang harus di generalisasi ya. Iya Kak. Oke. Berarti kamu melihatnya emang ada dua dan itu wajar-wajar aja. Wajar-wajar aja. Terus Kalau tidak berlebihan. kalau tidak berlebihan. Tapi di sekolah sendiri kamu jadi ini enggak? Jadi salah satu orang yang mungkin bisa mendengarkan teman kamu atau gimana? Atau justru kamu yang lebih banyak cerita sama teman? Kwan itu pribadi yang lebih banyak mendengarkan Kak. Justru kan buat sendiri itu kan lebih suka nulis jurnal atau kan tuh suka banget VO kayak ngerekam suara sendiri apa aja sih yang terjadi di hari ini Kak. Jadi itu kan jadikan cerita hari ini aku ngapain sih, pelajarannya apa gitu Kak. Jadi kan bukan yang orang yang tipe yang sharing gitu Kak. Jadi lebih ke mendengarkan. Berarti kamu lebih suka journaling? Iya. Bikin morning pages juga berarti? Enggak. Belum sampai ke situ. Belum. Berarti terus kamu ininya lebih ke VO? Iya Kak, aku tuh suka banget kayak curhat di Ntar dikirim ke siapa? voice messenger. Nggak ada Kak, di voice messenger aja terbekukan. Maksudnya kalau Kwan punya pemikiran nih Kak tentang isu-isu sekarang, menurut Kwan gimana, itu Kwan tuangkan di sana. Kirim ke diri sendiri? Iya, di file aja sih Kak. Di file Iya, aja? di file aja. Agak beda ya, tapi justru maksudnya bukan kepribadian Kwan, maksudnya kayak yang hari ini aku sedih banget, nggak gitu Kak. Tapi pemikiran Kwan tentang kayak yang Kakak bilang tadi di SMA Jakarta itu gimana menurut Kwan pribadi. Nah, Kwan tuangkan di voice messenger itu. Terus kamu upload nggak? Enggak sih Kak. Kenapa? Karena masih teenager. Mungkin kalau mau upload minta saran mama dulu kali ya. Iya, biar tidak salah langkah. Aku nggak kepikiran loh kalau itu kan dalam bentuk lain dari journaling sebenarnya ya kan? Kak. Ya kan, aku nggak kepikiran. Aku suka journaling juga. Cuman aku nggak kepikiran kalau ternyata kita bisa aja pakai voice note. Iya, bener. karena males nulis kan. Iya. Gengsi banget. Oh iya ya, bener juga. Berarti kamu udah banyak tiap hari tuh kamu lakuin? Banyak banget. Nah itu kayaknya bisa jadi media stress release buat remaja. Karena remaja udah stres juga kan pasti. Apa sih yang di-stressin sama remaja? Aku pengen tahu deh. Sekarang remaja sekarang. Tugas sekolah sih Kak. Tugas sekolah. Iya itu doang kalau di Kwan. Terus masalah mungkin pergaulan ya? Iya pergaulan. Terus mungkin lebih ke debat sama diri sendiri ada nggak? Iya, karena ekspektasi diri sendiri tentu tinggi ya Kak. Jadi kalau belum bisa mencapai, sedih sih Kak, pasti ada rasa sedih. Terus debat sama diri sendiri, ini gimana caranya? Apalagi kan kalau udah ngebikin plan itu harus kan realisasikan Kak. Jadi harus punya banyak plan Kak, ada plan A, plan B sampai D gitu. Ada 4 plan yang kamu siapin. Emang struktur banget sih kamu orangnya kayaknya. Emang perfeksionis sih. Orang biasanya sampai B doang. D loh. Terus berarti kamu udah punya ekspektasi sendiri sama diri. Nah itu yang bikin konflik di diri kamu. Tapi kamu punya caranya tadi dengan voice note. Dengan diri sendiri gitu ya. Ini kayaknya bisa jadi solusi deh buat teman-teman ya. Solusi. Kamu dapat ide dari mana itu? Kwan tuh sebenarnya suka ngoceh Kak, cuma nggak ada, cuma malu sih sebenarnya Kak buat someone to talk-nya Kak kalau sekarang. Tapi Kwan juga sering ngoceh ke mama. Bikin podcast apa? Iya sih Kak. Maksudnya Kwan tuh sering banget nanyain pendapat mama. Ma kalau yang kayak gini menurut mama gimana? Nah Kwan tuh kebetulan suka debat anaknya Kak. Jadi Kwan kalau menurut Kwan nggak gitu, Kwan akan bilang kalau menurut Kwan sendiri gini mah. Gitu. Iya pasti sih di usia kamu emang banyak perdebatan dengan diri sendiri, dengan keluarga, dengan pergaulan sendiri, bahkan dengan dunia against dunia gitu kan. Tapi aku juga penasaran sih nanti mau tanya-tanya aja sama kalau mama sendiri mendidik kamu di usia remaja ini kayak apa?
Intinya mama udah naruh kepercayaan ke Kuan harus jaga kepercayaan itu sekuat mungkin supaya tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan Kak. Dan mama tuh selalu bilang ke Kuan, be yourself aja, gak perlu jadi orang lain buat dipandang berarti. Jadi tergolong yang parent strict apa enggak? dia takut ada mamanya. Iya, kalau orang tuanya Kuan itu yang strict parent, cuma yang maksudnya yang jelas gitu Kak. Kalau Kuan mau nongkrong nih misalnya sama temen, ditanyain tuh Kak di mana, sama siapa, pulangnya jam berapa, masih dalam hal wajar normal sih, Kak. Tapi yang penting izin. Berarti video call nggak sih? Video call ya? Iya, nggak tahu. Tapi dibolehin pacaran nggak sih sama mama? Aku penasaran deh. Kalau buat pacaran mungkin Kakak tanya ke mama. Tapi Kuan pribadi belum mau sih Kak. Karena Kuan menurut Kuan di usia seperti ini masih bisa dijalani dengan berteman aja. Malah menurut Kuan punya teman yang banyak itu seru banget Kak. Dan belum waktunya juga Kak. Jadi menurut Kuan karir dulu aja, baru kalau udah usia yang tepat. Tuh Kak. Pasti aku penasaran. Pasti banyak banget cowok-cowok, jangan bilang tidak, yang mendekat ke kamu. Nah. Gimana caranya? Pasti kamu kan kamu lebih pengennya temenan aja gitu kan. Terus gimana sih cara tips and trick kamu untuk kayak jadiin mereka teman gitu? Tergantung sih Kak, kadang ada yang emang ngedeket buat as a friend aja. Karena mungkin kalau kata kebanyakan teman-teman sih pada takut ya Kak. Kenapa? Mereka insecure sama kamu? Bukan insecure kali ya Kak, karena takut dijadiin temen doang kali Kak. Iya, paham. Iya. Jadi mereka udah tahu sendiri gitu. Tapi aku yakin masih banyak sih yang effort. Secret. Iya. Tandanya ada. Tapi sebenarnya kenapa aku bahas ini ya? Inilah permasalahan di usia remaja, iya kan? Bener. Di usia remaja itu ketika kita bilang lawan jenis mulai ini kan masa puber ya kalau menurut aku. Jadi kayak pengen suka-sukaan nih. Kalau SMA ya Kak? Iya kan, kalau dulu tuh cinta monyet ya benar gitu. Tapi kalau sekarang kayaknya SMA udah bukan cinta monyet deh. Anak SD juga udah cinta monyet gak sih? Ya nggak, kamu ngeliatnya gitu juga nggak? Tapi kamu kalau di Sumbar ya, karena kita tinggal di Sumbar, aku bukan berarti pendapat kamu mewakili Sumbar, enggak. Tapi kamu ngeliat remaja di Sumbar kayak apa? As a normal teenage aja sih Kak. Pergaulannya terjaga, so far yang Kuan pandang ya Kak, pergaulannya terjaga, anaknya pada sopan semua, karena tentunya kita menganut adat Passion di Syara Passion kita buka, terus juga ada belajar sumbang 2 baleh di sekolah. Jadi sejauh ini pada baik-baik semua sih Kak. Berarti jadi Sumbar. Justru adat itu yang menjaga. Iya benar Kak. Norma, perilaku, adab itu ya. Iya, attitude sih. Attitude bener banget. Kayaknya kita bikin sesi 2 deh untuk hal lain yang bisa kita kita obrolin sama Kuan. Luar biasa. Aku pengen di closing dengan kayak semacam imbauan tips and trick dari Kuan kepada remaja-remaja Indonesia, khususnya Sumatera Barat nih, di sana Sumatera Barat, menjadi remaja di usia saat ini, di tahun 2025 yang luar biasa, juga kita melawan banyak hoax, banyak isu negatif. Nah, kamu kasih tips apa nih buat kita biar remajanya tetap lurus nih gitu, pergaulannya gitu, boleh? Untuk remaja di luar sana, dimanapun kamu, pesannya Kuan adalah gak perlu jadi sempurna untuk dilihat berarti sama orang lain. Ketahui value diri kamu tanpa menghiraukan validasi dari luar, Kak.
Dan juga be yourself, jangan pernah dengerin kata-kata negatif yang tidak membangun dari orang lain. Filter apapun itu dari sosial media, perkataan orang-orang, dan selalu minta saran ke orang-orang baik yang ada di sekeliling kamu. Dan ingat kenapa kamu bisa menjadi seperti sekarang ini. Intinya jangan sampai terjerumus ke pergaulan yang kurang baik, karena kita bisa sesat masa depannya, bisa mengecewakan orang tua. Jadi be yourself, know your value. Wow, luar biasa. Ini suara dari remaja berusia. aku nggak expect sekomplit itu pesan buat remaja, tapi itu semua pesan-pesan terbaik dari Miss Teen of the Universe 2025. Luar biasa, terima kasih Kwan sudah berbagi di podcast Info Sumber. Lancar terus semua yang dijalani sekarang dan yang sudah direncanakan, semoga tercapai. Dan sekolahnya juga lancar, pergaulan juga lumayan memberikan positif gitu ya. Oke, Dunsana, mungkin itu aja perjumpaan kita hari ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel YouTube Info Sumber dan juga platform lain. Kemudian salah satu lagi, jangan lupa cek informasi terbaru kamu di infosumber.net. Sampai ketemu di podcast selanjutnya. Bye-bye.